Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Aini dengan NIM 501200010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pemikiran ekonomi Islam dan perbedaan tiga mazhab dalam ekonomi. Yang pertama, definisi pemikiran ekonomi Islam. Apa itu pemikiran ekonomi Islam? Pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka, yang menjadi fondasi kerangka ilmu ekonomi yang digunakan hingga sekarang. Menurut M. Akram Khan, ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Adapun tujuan utama sistem ekonomi Islam yaitu yang pertama, pencapaian falah. Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah falah atau kebahagiaan umat Islam di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, distribusi yang adil dan merata. Tujuan yang paling penting kedua dalam ekonomi Islam adalah membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan, dan sumber pendapat dapat langsung secara adil dan merata. 3. Tersedianya kebutuhan dasar. Hal ini juga merupakan tujuan penting sistem ekonomi Islam, yaitu tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya untuk warga negara Islam dan seluruh masyarakat. Yang keempat, tegaknya keadilan sosial. Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah menegakkan keadilan sosial ekonomi di antara seluruh masyarakat. Yang kelima, mengutamakan persatuan dan persaudaraan. Tujuan lain sistem ekonomi Islam adalah menegakkan persatuan dan kesatuan persaudaraan antar kaum muslimin. Yang keenam, mengembangkan moral dan material. Sistem ekonomi Islam diarahkan kepada pengembangan material maupun moral masyarakat muslim. Yang ketujuh, sirkulasi harta. Tujuan penting lainnya dari sistem ekonomi Islam adalah mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus. Yang kedelapan, terhapusnya eksploitasi. Tujuan yang terakhir dalam sistem ekonomi adalah menghapus eksploitasi seorang terhadap orang lain. Islam juga mengajarkan agar kita dapat melakukan kegiatan ekonomi, seseorang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesederhanaan, penghematan, dan kebaikan melalui bagi konsep kekayaan, misalnya seperti zakat, infak, dan sedekah, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan di muka bumi dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kegiatan ekonomi di dalam Islam diyakini sebagai bagian dari manifestasi ibadah kepada Allah. 3. Masa pemikiran ekonomi Islam. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, kehadiran aliran atau mazhab ekonomi biasanya bertujuan mengkritik, mengevaluasi, atau mengoreksi aliran-aliran ekonomi sebelumnya yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional atau umum, kita mengenal aliran ekonomi klasik, neoklasik, marxis, historis, institusional, moneteris, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi Islam pun tidak luput dari aliran mazhab-mazhab ekonomi, seperti yang pertama, Bakir As-Sadr. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir As-Sadr dengan bukunya yang fenomenal, yaitu Iqtisaduna atau Our Economist. Mazhab ini berpendapat ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang kontradiktif, yaitu satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Menurut pandangan mereka, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi yang sudah kita kenal, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas. Sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia jumlahnya terbatas. Pada mazhab ini, selain Muhammad Bakir As-Sadr, ada pun tokoh-tokoh lain, yaitu Abbas Mirakhor, Bakir Al-Hasani, Khadim As-Sadr, Iraj Tojian,
dan Hidayati. Yang kedua, mazhab mainstream. Mazhab ini berbeda pendapat dengan mazhab Bakir. Mazhab kedua ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan kepada keinginan manusia yang tidak terbatas. Keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula oleh Islam. Dalil yang dipakai adalah, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 155. Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal alamiah. Dalilnya yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Surah At-Takasur surah nomor 102 ayat 1-3. Di dalam mazhab ini ada pun tokoh-tokoh yaitu M. Umar Chapra, M. Amanan, M. Najatullah, dan Siddiqi. Mayoritas dari mereka bekerja di Islamic Development Bank atau IDB yang memiliki dukungan dana dan akses ke berbagai negara sehingga penyebaran pemikirannya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, mazhab alternatif kritis. Pelopor mazhab ini adalah Timur Quran atau Ketua Jurusan Ekonomi University of Southern California, Jomo, atau Yale, Cambridge, Harvard, Malaya, dan Muhammad Arif. Mazhab ini mengkritik mazhab sebelumnya. Mazhab Bakir dikritik sebagai mazhab yang berusaha menemukan hal baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain dan menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara itu, mazhab mainstream dikritiknya sebagai ciplakan dari ekonomi neoklasik atau modern yang menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat. Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritik bukan hanya dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah sifat tafsiran manusia atas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai epistemologi ilmu ekonomi Islam. Yang ketiga, pemikiran mazhab ekonomi Islam kontemporer. Secara asasnya, ketiga pemikiran itu mempunyai perbedaan yang besar di dalam pola pemikirannya. Mazhab Istiqaduna atau Bakir As-Sadr dikritik oleh pemikiran mainstream, manakala aliran alternatif kritis mengkritik kedua-duanya. Secara jelas, kritikan dan komentar menunjukkan perbedaan yang mengungguli perbandingan persamaan. Akan tetapi, perbedaan dan persamaan antara pemikiran telah dikenali pasti. Yang pertama, persamaan pemikiran tiga mazhab ekonomi Islam. 1. Ketiga mazhab menyatakan sama-sama memakai pandangan tauhidi yang sama menundukkan kegiatan-kegiatan ekonomi pada nilai keagamaan dan etika Islam. 2. Sumber utama dalam setiap pemikiran dan kegiatan ekonomi mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah, namun mereka berbeda dalam ijtihad dan penafsiran. 3. Mereka juga setuju bahwa masalah-masalah ekonomi kontemporer membutuhkan pemecah baru melalui ijtihad sekalipun. Akan terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. 4. Ketiga mazhab setuju dengan praktek zakat dan larangan riba. 5. Kegiatan mazhab tersebut sama-sama mempunyai kritikan dan komentar yang mengungguli hujah masing-masing mazhab. Yang kedua, perbedaan pemikiran tokoh tiga mazhab ekonomi Islam. Dilihat dari prinsip dan pendapatnya, mazhab Bakir As-Sadr menolak pandangan ekonomi konvensional mengenai keinginan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas, dengan menggunakan dalil Quran Surah Al-Qamar ayat 49 bahwasanya Allah telah mengatur segala sesuatu dengan ukuran yang sempurna. Sedangkan mazhab mainstream berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tak terbatas, sedangkan sumber daya alam yang tersedia terbatas.
sebagaimana pandangan ekonomi konvensional dengan menggunakan dalil Quran Surah Al-Baqarah. Dilihat dari tanggung jawab ijtihad, pemikiran mazhab Istiqaduna atau Baqir As-Sadr menempatkan tanggung jawab ijtihad di tangan para mujtahid atau ulama. Sedangkan Naqfi dan Manan menempatkan sampai batas tertentu pada ahli ekonomi yang terdidik. Melihat perbedaan tersebut, apabila dilihat sekilas dan muncul persepsi bahwa pendapat Naqfi dan Manan menunjukkan pada pemberi urusan pada ahlinya, karena seorang ulama belum tentu paham perkara ekonomi. Namun, simpulan ini tidak pula dapat dibenarkan karena bisa jadi ulama yang dimaksud Bakar dan Telagani adalah ulama yang paham perkara ekonomi pula, mengingat basic keduanya bukan dari dunia ilmu ekonomi. Dilihat dari distribusi, Naqfi menuturkan perlunya pembatasan kekayaan swasta serta distribusi kekayaan awal atau initial wealth untuk sumber daya alam secara besar-besaran, karena sumber daya alam itu dimiliki oleh masyarakat dan individu, hanya boleh memanfaatkannya sebatas kapasitas keperluan. Pemikiran seperti Manan sedikit tidak terlalu membahas tentang hal ini, sementara Telagani dan Sadr memandang distribusi di dalam kendala etika dan khilafah manusia. Oleh karenanya, sumber daya alam terutama tanah harus didistribusikan kepada orang yang mau mengelolanya dan dengan demikian mendapatkan hak atas itu. Bahkan berkenaan upah minimum pun terdapat perbedaan. Ada 3 perbedaan pendapat dalam masalah upah minimum atau pendapatan, yang pada intinya semua menginginkan tiadanya ketimpangan ekonomi di antara masyarakat, meski berbeda-beda pendapatnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.